Selamat datang di Konoha Senpu, channel khusus yang membahas anime dengan cara menarik. Semua terpana, semua menganga melihat sosok kecil yang ternyata luar biasa. Semua pasukan berpedang Gohei dibuat tumbang tak berdaya. Apakah Gohei akan turun tangan menyelesaikan sendiri melawan sang sosok tak diundang ini? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Betapa kagetnya Kaori, ternyata sosok yang selama ini dekat dengannya merupakan Batosai. Mustahil. Jadi, kamu Hitokiri, kata Kaori sambil terbata-bata. Namun, belum selesai Kaori berkata-kata, tiba-tiba Gohei meletakkan Kaori seenaknya. Menarik, kata Gohei sembari membalikan tubuhnya. Aku tak melawanmu beberapa hari lalu, tapi tak kusangka kau sekuat ini, kata Gohei sembari membuka katananya. Entah ada rasa senang atau malah sebaliknya yang dirasakan Gohei saat mengetahui sosok yang selama ini tidak dianggapnya ternyata luar biasa hebat. Kau menyembunyikan kekuatanmu ya? Tanya Gohei yang kini sudah siap dengan katananya yang sudah terhunus. Dengan santai, Rurouni menanggapi kata-kata Gohei. Berbeda darimu, aku tak terlalu suka melakukan kekerasan. Tapi sekarang aku menyesal karena tidak menghajarmu waktu itu. Dengan mencibir, Gohei pun membalas kata-kata Rurouni. Percaya diri banget. Tapi itu cuma keangkuhan. Dunia ini tak butuh dua Batosai, teriak Gohei sembari melancarkan serangan pedangnya. Namun, Gohei dibuat terhenyak sejenak. Pasalnya, sosok yang akan dihajarnya tiba-tiba tidak ada di tempatnya. Dilihat ke kirinya, tidak ada. Dilihat ke kanannya, juga tidak ada. Kemana dia? Di sini, kata seseorang dari atas Gohei.
Saat Gohei melihat ke atas, terlihat Rurouni telah melancarkan salah satu jurus katananya. Gawat, Gohei di posisi tidak bisa mengelak lagi, sedangkan Rurouni sudah tepat di atasnya. Dan terlihatlah cahaya biru mengiringi serangan Rurouni yang luar biasa. Cahaya itu tepat mengenai Gohei di kepalanya. Selang beberapa detik, seiring cahaya biru itu menghilang, seiring itu juga terlihat keadaan di sana. Debu bertebaran di sekeliling arena pertempuran Rurouni melawan Gohei. Dan Gohei sendiri terjerembab ke lantai dojo, tembus hingga ke bawah tanah. Luar biasa serangan Rurouni. Aku tak memiliki penyesalan atau keterikatan pada nama Battosai. Tapi aku tidak bisa menyerahkannya kepada orang yang rendahan sepertimu, kata Rurouni di hadapan Gohei yang terjerembab. Entah bisa mendengar atau tidak Gohei akan kata-kata yang ada. Selepas menghajar Gohei, Rurouni pun berbalik badan menghampiri Kihei. Dengan pedang terhunus, Rurouni pun berkata, "Jika kau dalangnya, aku tak bisa melepaskanmu." Dengan pandangan galak, Rurouni mengacungkan pedangnya kepada Kihei. Meski bilanya terbalik, tetap tidak mengurangi kengerian sabetan katana dari Rurouni. Sempat adu pandangan antara Kihei dengan Rurouni, namun tak berlangsung lama. Kihei pun jatuh pingsan dengan diiringi keluar cairan dari hidung, mulut, bahkan bagian bawahnya. Ketakutan yang luar biasa. Astaga, semakin licik seseorang, kata Rurouni sembari merobek-robek dokumen surat tanah yang sempat dicurangi Kihei. Semakin pengecut juga mereka. Dan dibuanglah serpihan kertas-kertas itu semua. Kaori memandang Rurouni tanpa berkedip dan tanpa berkata-kata. Maaf Nona Kaori, aku tak berniat menipu atau menyembunyikan sesuatu. Hanya saja, aku tak ingin membicarakan ini, kata Rurouni sembari tersenyum pada Kaori. Maaf dan sampai jumpa lagi, kata Rurouni sembari secara perlahan meninggalkan Kaori.
Tunggu. Tan Kahori melihat gerak Ruroni yang akan meninggalkan dojo. Kalau cuma sendirian, bagaimana caraku membangkitkan ilmu pedangku ini? Tanya Kaori. Kamu bisa membantuku sedikit kan? Aku tak peduli dengan masa lalu orang lain. Sebaiknya jangan, jawab Ruroni tanpa membalikkan badan. Ini adalah kesempatanmu untuk membersihkan nama. Jika Batosai asli masih ada di sini, semuanya bisa sia-sia. Aku tak mau Batosai ada di sini, tapi aku ingin Ruroni sepertimu ada di... Tidak ada lanjutan dari Kaori. Dia malah menutup mulutnya, seperti khawatir ada yang salah diucapkan. Dengan membalikkan badan, Kaori pun berkata, Sudahlah, pergi sana. Tapi setidaknya, tolong katakan namamu dulu. Batosai adalah nama prajuritmu tempo dulu kan? Atau mungkin kau tak ingin menyebutkan nama aslimu. Selesai berkata seperti itu, Kaori pun terdiam, hening sebentar. Kenshin, tiba-tiba terdengar sebuah nama. Merasa kaget, Kaori pun membalikkan badannya. Himura Kenshin, itulah namaku sekarang, kata Ruroni yang ternyata nama aslinya Himura Kenshin, sembari tersenyum.
Aku agak lelah berpergian. Sebagai seorang Ruroni, aku tak tahu kapan harus melanjutkan perjalanan. Tapi kalau kamu tak keberatan, aku akan merepotkanmu sementara, kata Himura lagi sambil kembali tersenyum, lebih kepada nyengir atau cengengesan. Betapa kaget dan senangnya Kaori mendengar ini. Awal dari kisah heroik ini adalah tahun ke-11 Meiji di kota belakang Tokyo. Dimulai dari kedatangan seorang Ruroni, Himura Kenshin. Tunggu sebentar. Jika kamu seorang prajurit di era Bakumatsu, berapa umurmu sekarang? Dengan tampang seperti itu, apa umurmu sudah lebih dari 30 tahun? Tanya Kaori, tanpa sempat berhenti sedetik pun. Dan Himura pun hanya bisa melongo. Bagaimana kelanjutan samurai keren ini dalam menemani pemilik dojo yang cantik? Nantikan selanjutnya di video selanjutnya di episode kedua. Pastikan jangan sampai terlewat ya. Segera subscribe dan tekan logo lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.